Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar masalah segitiga dan segi empat. Semoga hari ini sehat semua ya. Baik, untuk segitiga dan segi empat. Nah, segitiga standar kompetensinya apa itu? Nah, standar kompetensinya siswa dapat menggunakan sifat-sifat segitiga serta dapat menghitung keliling dan luasnya. Maksudnya kamu diharapkan dapat menggunakan rumus luas segitiga dan keliling segitiga. Kompetensi dasarnya, siswa dapat menggunakan sifat dan aturan segitiga dalam pemecahan masalah. Kemudian siswa dapat menemukan rumus luas segitiga dan menggunakan rumus luas dalam pemecahan masalah. Nah, nanti kita akan menggunakan sifat-sifat dan aturan segitiga dalam pemecahan masalah. Maksudnya apa? Nah, dalam pemecahan masalah misalnya kalau kita mempunyai atap rumah yang berbentuk limas, nah kita bisa cari gentengnya, kemudian untuk menggunakan volume prisma kita dapat mencarinya. Baiklah, kamu lihat itu ya, mudah-mudahan siap ya. Nah, kalian tahu nggak apa yang disebut dengan segitiga? Apa yang disebut segitiga? Oh, kita lihat dulu peta konsepnya. Nah, apa maksudnya peta konsep? Nah, ini dia peta konsepnya. Segitiga pengertiannya ya. Jadi segitiga kalau dilihat dari jenisnya atau dari ukurannya bisa dibedakan. Ya, sekarang kita menjelajahi pengertian. Apa segitiga itu? Unsur-unsurnya segitiga, misalnya titik sudutnya, sisinya, dan tingginya. Jenisnya ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, ukurannya bagaimana? Kita bisa mencari luas dan kelilingnya. Banyak loh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Coba ayo sebutkan. Apa saja? Oke, benar sekali. Kita lihat apa aja. Nah, itu segitiga ya. Atap rumah kalau kita lihat dari jauh, kemudian gereja, dan apa lagi? Nah, itu Menara Eiffel, layar perahu. Iya, tidak jauh adalah penggaris segitiga. Nah, kan di situ kamu punya ada penggaris segitiga sama kaki, ada penggaris segitiga siku-siku. Nah, kegunaannya menggaris, tapi spesialisasinya ada untuk segitiga siku-siku. Bagaimana kita menggunakannya? Baiklah. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini apa sih segitiga? Nah, segitiga itu ya kamu lihat, segitiga adalah bangun datar. Bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi. Nah, tuh segitiga adalah suatu bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah garis atau 3 buah sisi. Baik. Nah, itu sisinya yang merah. Selanjutnya, iya, apa nih? Bagian-bagian yang
ada pada segitiga apa saja sih? Nah, ada sisi, ada titik sudut, ada alas, ada garis tinggi. Nanti kita pelajari juga garis bagi. Di kelas 7 juga sudah kan cara membagi sudut. Nah, kita bahas satu persatu. Sisi segitiga. Nah, kamu lihat ada segitiga A, B, C. Nah, segitiga A, B, C. Nah, segitiga apa itu? Ya. Sembarang, oke. Sama kaki, oke. Nah, kenapa sama kaki? Apakah sudah diketahui? Nah, kita mempelajari matematik itu mencari kepastian berdasarkan data. Nah, di sini kalau tidak diketahui atau tidak terlihat tanda-tandanya, nah, kita tidak bisa menentukannya. Nah, itu sisi BC dipisah, kemudian sisi AC dipisah, kemudian sisi AB dipisah. Nah, jadi segitiga tadi dibatasi oleh 3 buah sisi. Nah, oke, jadi segitiga memiliki 3 sisi, yaitu sisi CB, sisi AC, dan sisi AB. Baik. Nah, jadi apa itu segitiga? Kita lihat lagi. Nah, sisi suatu segitiga adalah garis yang menjadi batas segitiga itu. Boleh. Nah, itu kan ada batasnya. Iya. Terus pengertian yang lain. Nah, segitiga A, B, C. Nah, itu ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Nah, jadi segitiga mempunyai 3 buah sudut. Ya, 3 buah sudut. Sudut A bisa disebut dengan sudut CAB atau ditulis sudut CAB. Begitu pula dengan sudut B adalah sudut ABC. Nah, titik sudut pada segitiga adalah perpotongan 2 buah garis. Ya, bahannya ada 2 buah garis berpotongan, maka akan terbentuk satu sudut. Nah, kita lihat gambar lagi. Apa nih? Kalian tahu garis apa yang ditunjuk oleh panahnya? Mana panahnya? Oh, ini panahnya. Mana nih panahnya? Nah, kita lihat bahwa yang kuning itu merupakan garis tingginya. Karena garis tersebut tegak lurus pada alas. Lambangnya apa? Nah, itu. Ya, lambangnya siku-siku. Nah, itu yang ditunjuk oleh panah adalah garis tinggi. Ya, jadi garis tinggi adalah garis yang mengalami titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi yang di depannya atau alasnya. Nah, itu ya, garis tinggi harusnya bertemu. Nah, terus kita tarik lagi. Ada berapa jumlah sudut satu segitiga? Mari kita lihat. Nah, itu segitiga apa tuh? Di bawah ini. Oh, segitiga terdiri dari 3 sudut, yaitu sudut X, E, dan Z. Segitiganya kita gunting, kemudian kita potong-potong, kemudian kita gabungkan. Nah, jadi merupakan garis lurus. Garis lurus besarnya berapa derajat? Iya,
Garis lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Nah, setelah disusun ternyata membentuk sudut 180 derajat. Jadi kita punya rumus. Jadi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi dalam segitiga itu ada teorema atau rumusan bahwa jumlah sudut-sudut segitiga pasti 180 derajat. Jenis-jenis segitiga. Nah, jenis-jenis segitiga kalau ditinjau dari panjang sisinya, nah kita bisa lihat ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, dan ada segitiga sembarang. Nah, di sini segitiga sama kaki dilambangkan dengan tanda itu garis bahwa menyatakan bahwa AC sama dengan BC. Nah, untuk segitiga sama sisi ketiga-tiganya sama, AB sama dengan BC sama dengan AC. Nah, kalau segitiga yang sembarang itu tidak ada tandanya, jadi dia bukan sembarangan. Segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak sama. Nah, nanti kalau 1, 2, 3 bisa nggak jadi segitiga? Nah, itu nanti pelajaran berikutnya. Jadi dikatakan segitiga sama sisi jika ketiga sisinya sama panjang. Dikatakan segitiga sama kaki jika sepasang sisinya sama panjang. Segitiga sembarang jika ketiga sisinya tidak sama panjang. Baik, jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Tadi besar jenis sisinya, sekarang ditinjau dari sudutnya. Ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul. Nah, kenapa dikatakan lancip? Dari sononya? Bukan. Segitiga lancip karena setiap sudutnya merupakan sudut lancip. Sedangkan segitiga siku-siku di mana salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, kalau segitiga tumpul salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Di kelas 1 kita sudah belajar macam-macam sudut. Nah, sudut tumpul itu besarnya lebih 180, nah, kurang dari 270 nanti, karena kalau 300 ya 360 kurang dari 360. Nanti ada pembagian kuadran, nanti itu pelajaran selanjutnya. Baik, dikatakan segitiga lancip tuh jika semua sudut pada segitiga besarnya kurang dari 90 derajat. Dikatakan segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya pada segitiga besarnya 90 derajat. Dikatakan segitiga tumpul jika salah satu sudutnya segitiga besarnya lebih dari 90 derajat. Oh, begitu. Jelas ya? Baik. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dan jenis-jenis segitiga, kemudian bagaimana caranya menghitung luas segitiga. Mari kita lihat caranya. Mencari luas daerah segitiga. Nah, di kelas 6 SD sudah tahu bahwa luas segitiga bagaimana. Nah, luas segitiga itu bahwa luas daerah segitiga PSR ditambah luas segitiga SQ
QR ya. PSR itu setengahnya daripada PSRT, sedangkan apa itu luas segitiga SQR itu setengahnya daripada luas SQUR, kan persegi panjang itu dibagi 2. Nah kemudian dijumlah, maka setengah dikali PS ditambah SQ kali RS, jadi sama juga bahwa setengah kali PQ kali RS, sama juga bahwa luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Bisa ditulis setengah alas kali tinggi. Baik, sudah ada 3 kita punya teorema yang harus diingat-ingat. Luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Nah kemudian bagaimana caranya menghitung keliling segitiga? Nah tentunya kamu pernah mengelilingi lapangan, ya kita kelilingi. Jika kita akan menghitung keliling sebuah taman, maka kita harus mengelilingi taman tersebut untuk mengukurnya. Biasanya yang pramuka ini lebih teliti. Nah kalian lihat itu dari taman itu, nah, ditarik terbentuk suatu segitiga. Iya jalan, nah jalan lagi, iya jalan lagi. Nah jadi kita mengelilingi 3 sisinya. Jadi keliling segitiga sama dengan AB tambah BC tambah AC. Contoh soal ya, ini soal ujian. Besar sudut C pada segitiga ABC di bawah ini adalah, lihat, kalau di sana sudut A-nya 90, sudut B-nya 50, jadi sudut C cara cepatnya 90 dikurangi 40, atau bisa saja itu karena jumlah sudutnya 180, jadi menggunakan aljabar. Sudut C sama dengan 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut B. Sudut C sama dengan 180 dikurangi 90 dikurangi 50. Jadi sudut C sama dengan 40 derajat. Nah kelilingnya bagaimana? Keliling sebuah segitiga sama kaki 36, jika panjang alasnya 10, maka luas segitiga itu berapa? Ya kita lihat saja. Luasnya itu sudah diketahui. Oh kelilingnya sudah diketahui. Alasnya juga sudah diketahui. Ya sudah. Apa susahnya? Kelilingnya kita kurangi dengan 10. Jadi berapa itu? 26 kita bagi 2 karena segitiga itu segitiga sama kaki. Jadi salah satu sisinya adalah 13. Yang satu 13, yang satu 5. 5 13. Temennya berapa kalau kita guras? 12. Oke. Gampang kan? Baik, jadi luas segitiga ABC adalah 10 kali 12 per 2 sama dengan 60 cm persegi. Nah itulah anak-anakku sekalian, tadi sudah kita bahas satu persatu dari titik sudut, jumlah sudut suatu segitiga sampai dengan contoh-contohnya. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian lebih dapat memahaminya. Ya, tidak ada yang susah, belajar itu tidak ada yang susah.
Kalau kita punya niat, usaha, serta dibarengi doa yang tulus, apapun semuanya bisa kita selesaikan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.